Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, para jompo dan Bapak Ibu orang sakit yang kami kasihi. Hari ini gereja kita memperingati Santa Perawan Maria di Lourdes dan sekalian merayakan Hari Orang Sakit Sedunia ke-31. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk memperhatikan dan mendoakan saudara-saudari kita yang sakit, mereka yang terluka, lemah, dan sendirian. Melalui Nabi Yehezkiel, Allah menyatakan dirinya, "Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Aku akan mencari yang hilang dan akan membawa pulang yang tersesat, dan akan membalut yang terluka dan akan menguatkan mereka yang lemah. Aku akan memberi makan mereka dengan keadilan." Demikianlah dinyatakan oleh Nabi Yehezkiel bahwa Allah mencintai umatnya penuh kasih sayang, bagaikan gembala yang mencintai domba-dombanya. Pada Hari Orang Sakit Sedunia ini, Paus Fransiskus mengundang kita sekalian untuk merenungkan kenyataan bahwa justru melalui pengalaman kerapuhan dan kondisi sakit kita dapat belajar berjalan bersama menurut gaya Allah sendiri, yakni kedekatan, belas kasih, dan kelembutan. Rawatlah dia, belas kasih sebagai reksa penyembuhan sinodal. Itulah tema Hari Orang Sakit Sedunia ke-31 ini. Pada kesempatan khusus ini, mari bersama saudara-saudari kita yang sakit, para jompo, mereka yang lemah, terluka, menderita, dan terlupakan, kita satukan doa-doa kita untuk mereka dalam perayaan suci sore hari ini. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama Bapak Ibu, saudara-saudari, secara khusus orang-orang sakit yang lanjut usia, kita semua yang saya kasihi, selamat sore untuk kita sekalian. Seperti yang kita dengar pada komentar persiapan tadi, hari ini kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-31. Kita sekalian diajak untuk berdoa dan lebih dekat dengan mereka yang sedang menderita. Paus Fransiskus mengatakan, sakit merupakan bagian dari kondisi manusiawi. Tetapi jika sakit itu ditanggung dalam kesendirian dan terabaikan, tanpa perhatian dan belas kasih, tentu dapat menjadi tidak manusiawi. Karena itu pada sore hari ini kita sekalian ajak untuk bersama-sama merenungkan pengalaman kerapuhan dan kondisi sakit kita dan belajar bersama menurut gaya Allah, yakni kedekatan, belas kasih dan kelembutan. Kita sekalian diundang untuk menjadi komunitas yang sungguh-sungguh berjalan bersama dan mampu melawan budaya menyingkirkan. Kita sambungkan doa-doa kita pada sore hari ini untuk orang-orang sakit, mereka yang lanjut usia, yang terlantar dan yang tersingkirkan. Semoga Tuhan menjamah mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Semoga sapaan, doa-doa peneguhan dan penghiburan yang kita berikan menjadi tanda kasih dan kemurahan hati Allah sendiri. Saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi sore hari ini. Kita akui segala salah dan dosa kita, serta kita memohonkan rahmat belas kasihan dari Allah. Mari kita hening sejenak. Sadarakan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita, mari kita mohon ampun. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon perasaan kepada para dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Oh
Anugerahkanlah kekuatan, kesabaran, dan penghiburan bagi yang sakit, yang terluka, yang sendirian, agar tetap tabah menghadapi sakit, penyakit, dan penderitaan yang ditanggung saat ini. Jadikanlah kami pribadi yang peduli dan penuh kasih untuk berjalan bersama, dan sanggup menjadi penjaga bagi sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam kesatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Bapak Ibu, saudara-saudari, secara khusus para orang tua yang lanjut usia, yang sakit, yang saya kasihi. Kedua bacaan suci yang kita renungkan pada sore hari ini menceritakan tentang pengusiran manusia pertama dari Taman Eden oleh Allah dan kisah penggadaan 7 buah roti untuk mengenyangkan 4.000 orang yang kelaparan. Diinspirasi oleh dua bacaan suci ini dan perayaan Hari Orang Sakit Sedunia, saya mengajak kita sekalian untuk merefleksikan beberapa pesan ini. Pertama, setiap penderitaan, penyakit, kesulitan, dan sebagainya umumnya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Sejak semula Tuhan mempunyai rencana untuk manusia. Manusia ditempatkan di Taman Eden oleh Tuhan dengan maksud supaya mereka menikmati hidup penuh bahagia. Namun manusia salah menggunakan kehendak bebas dan tidak taat pada perintah dan kehendak Allah. Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari Taman Eden karena curiga terhadap maksud baik Allah. Mereka mengira Allah mencari keuntungan di balik larangan untuk tidak makan buah pohon pengetahuan yang terletak di tengah-tengah taman itu. Akibat salah tafsir dan salah menggunakan kehendak bebas dan ketidaktaatannya ini, manusia diusir dari Taman Eden. Kebahagiaan Eden diganti rasa takut yang mendatangkan rasa sakit akibat mereka telah mengetahui bahwa mereka telanjang. Saudara-saudari terkasih, di sini kita diingatkan bahwa ketidaktaatan, penyalahgunaan kehendak bebas bisa mendatangkan rasa sakit dan penyakit bagi kita manusia. Demikian dengan berbagai macam penyakit dan penderitaan yang kita alami di dalam hidup. Kita manusia sakit
Kita menderita karena kita lalai menjaga diri, lalai mengatur kehidupan, lalai menjaga kesehatan dan sebagainya. Karena itu, sore hari ini kita sekalian diajak untuk senantiasa jaga diri, jaga kesehatan, dan taat pada nasihat dokter. Kalau kita sakit, kita istirahat secara teratur, minum obat secara teratur, kita diet secara teratur, olahraga dan bekerja serta berdoa secara seimbang, kita akan menikmati hidup dengan penuh sukacita. Kita akan tetap sehat, kita akan bahagia dan mengalami kedamaian di dalam hidup kita. Itu hal pertama yang kita renungkan sore hari ini. Kedua, Tuhan membenci dosa, tetapi cinta akan orang berdosa. Hatinya selalu berbelas kasihan jika melihat penderitaan dan penyakit yang dialami oleh kita manusia. Mujizat penggandaan roti yang kita dengar dalam bacaan Injil sore hari ini memberi pesan kuat untuk hal ini. Pertama, Yesus mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak. Kasih yang besar dalam diri Yesus menjadi kisah yang besar. Yesus menggandakan roti bagi orang yang kelaparan karena digerakkan oleh belas kasihan, karena empatinya yang begitu kuat terhadap mereka yang menderita. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka disuruh pulang dalam keadaan lapar, pasti mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Saudara-saudari terkasih, tanpa rasa belas kasihan dan empati, Yesus pasti membiarkan mereka kelaparan dan terlantar. Hati yang penuh belas kasih dan hati yang penuh syukur mampu menjadikan sesuatu yang sedikit menjadi banyak, bahkan berlipat ganda. Tidak hanya pas dan cukup, tetapi malah sisa dan berkelimpahan. Kita ingat dari 7 buah roti, kemudian berubah menjadi 7 bakul penuh setelah 4.000 orang makan dan menjadi kenyang. Saudara-saudari terkasih, seperti Yesus, kita pun diajak untuk memiliki hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat penderitaan dan kesulitan yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk peduli terhadap kebutuhan dan penderitaan yang dialami oleh sesama kita. Selain itu, kita juga diajak untuk selalu bersyukur apapun keadaan kita. Bersyukur adalah ungkapan iman sekaligus sebuah pengharapan. Orang yang selalu bersyukur akan selalu merasa berkecukupan dan bahagia. Kalau dia bahagia, maka dia pun jangan sakit. Bapak mama yang sakit, yang lanjut usia, bersyukur selalu, bahagia selalu, maka penyakit itu akan jauh dari kita. Kedua, sebelum mengadakan mujizat, Yesus bertanya, berapa roti ada padamu? Pertanyaan Yesus ini bukan sekedar sebuah pertanyaan untuk mengungkapkan rasa ingin tahu, tetapi sebuah pertanyaan yang menggugah dan mengundang. Yesus mengajak para muridnya untuk terbuka, untuk berbela rasa, turun tangan, meringankan penderitaan. Yesus mengajak murid-muridnya untuk menunjukkan kepedulian
kepada mereka yang sakit, yang miskin dan berkekurangan. Dengan ini, Yesus ingin melibatkan mereka dalam pelayanan, bukan soal teori bagaimana harus melayani, tetapi waktunya untuk merelakan roti, merelakan apa yang menjadi miliknya untuk dibagikan kepada orang lain. Seperti kepada para muridnya, Yesus juga bertanya kepada kita sekalian, berapa waktu ada padamu untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk mereka yang ada di sekitarmu, untuk tetanggamu yang sakit, untuk sesamamu yang membutuhkan pertolongan. Tuhan mungkin tidak hanya bertanya soal roti, soal makanan yang ada pada kita, tapi soal waktu, soal kepedulian, soal cinta, soal perhatian untuk mereka yang membutuhkannya. Untuk berbagi tidak perlu menunggu setelah mampu dan kaya, tetapi dari kecil dan sederhana kita diajak untuk memberi dari kekurangan. Yang ketiga, mereka makan sampai kenyang. Setelah Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkan dan bagikannya kepada orang banyak lewat para rasulnya, orang-orang makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisa 7 bakul. Dari kecil dan sedikit, jika disyukuri dan dibagi-bagikan, akan menjadi banyak dan berkelimpahan. Karena dari yang sedikit dan kerelaan itu, Tuhan akan menggandakannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat perhatian, lewat cinta yang kita berikan untuk orang-orang sakit, orang-orang menderita, yang kecil dan yang sederhana, Tuhan akan mengubahnya menjadi berkat bagi mereka melalui kesembuhan, kegembiraan, dan sukacita yang mereka alami. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, hari ini kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-31 bertepatan dengan peringatan penampakan Bunda Maria di Lourdes. Dalam pesannya, seperti yang terdengar dalam komentar pembuka tadi, Paus Fransiskus mengajak kita sekalian untuk berdoa dan lebih dekat dengan orang yang sedang menderita. Kita senantiasa diajak untuk menjadi teman seperjalanan mereka yang sakit dan menderita, seperti orang Samaria yang baik hati. Kita juga diajak untuk menunjukkan cinta dan belas kasih pada mereka yang menderita dengan kedekatan, belas kasih, dan kelembutan Allah sendiri, serta memperlakukan semua orang sebagai saudara. Mari kita berdoa dan menyerahkan saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang jompo, yang lanjut usia, dan yang terlantar, terutama saudara-saudari kita yang hadir dan ada bersama dengan kita dalam perayaan Ekaristi ini, pada perlindungan dan doa Bunda Maria, Bunda Kesehatan. Semoga melalui doa-doa kita, doa-doa Bunda Maria, saudara-saudari kita ini dijamah, dikuatkan, dan dipulihkan oleh Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
dengan korban salib Putra Yesus Kristus akan mendatangkan damai dan kesejahteraan dalam hidup kami. Kami mohon berkat juga untuk saudara-saudari kami yang sakit dan usia lanjut, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Sungguh tak terhingga kemuliaan. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah Kami memadu suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar rebang kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan, lalu berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah berjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Mari mengatakan misteri iman kita. Wow.
bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Mari berikan salam damai sama-sama. Saudara-saudara terkasih, lihatlah inilah Yesus Anak Gembala, Dia yang datang untuk menyembuhkan kita yang sakit, mengangkat beban penyakit dan penderitaan kita. Berbahagialah kita sekalian, karena sore hari ini kita diundang untuk perjamuannya.
Doa untuk orang sakit. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas segala anugerah kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit penyakit, baik secara fisik maupun mental. Tuhan Yesus, Engkau banyak melakukan mujizat penyembuhan bagi orang-orang yang menderita sakit. Kami percaya akan kuasa-Mu itu. Kami serahkan saudara-saudari kami yang sakit kepada kebijaksanaan-Mu. Dengan penuh iman dan harapan kami mohon, kuatkanlah mereka dalam penderitaannya. Dampingilah dan hiburlah mereka dalam kesunyian dan kesepian, dan teguhkanlah mereka dalam iman dan harapan. Sudilah Engkau menyembuhkan mereka dari penyakit yang mereka derita. Semoga dalam menanggung sakit penyakit ini, mereka senantiasa mempersatukan dengan penderitaan-Mu di kayu salib. Bantulah mereka agar mampu memetik hikmat dari pengalaman sakit mereka itu. Semoga mereka semakin memahami makna kehidupan, bahkan dapat melihat sakitnya sebagai karunia yang mendatangkan aneka karunia. Kami berdoa juga bagi mereka yang sakitnya tak tersembuhkan. Semoga dengan hati terbuka mereka menerima kebijaksanaan-Mu. Bagi kami sendiri, semoga peristiwa ini semakin menyadarkan kami akan tanggung jawab kami terhadap mereka yang sakit. Semoga karena berkat-Mu, kami selalu berusaha melayani mereka dengan senang hati. Sebab kami sadar bahwa apapun yang kami perbuat bagi mereka, itu kami perbuat bagi Yesus Kristus sendiri, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih setia, Kami bersyukur telah menyambut tubuh Kristus dalam Ekaristi ini. Semoga dengannya kami semakin menjadi pribadi yang peduli dan berbelas kasih seperti orang Samaria yang baik hati. Kuatkanlah kami agar mampu berjalan bersama dengan memperhatikan saudara-saudari kami yang sakit, yang terlupakan dan yang sendirian, sampai keimanan dan kemuliaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, teristimewa saudara-saudari kita yang sakit, yang usia lanjut, yang menderita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa kita sudah selesai.